Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal AKM dari halaman 221 bab 5 kelas 5 dari buku Erlangga ESPS Matematika Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Nah, nanti di sini adik-adik silakan baca dulu ya bacaannya. Nah, Kak Akida akan fokus di sini. Ya, mulai dari sini. Berapakah banyak cairan yang baik bagi tubuh? Kebutuhan cairan bagi setiap orang dapat berbeda-beda. Secara umum kita memerlukan sekitar 2 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Oke, langsung saja. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Jadi untuk menjawab soal-soal ini kita harus didasarkan teks yang ada di atas ini adik-adik ya. Jadi kita berpatokan bahwa setiap harinya ya secara umum kita itu memerlukan air sebanyak 2 liter per harinya ya. Oke, langsung saja. Nomor 1, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. A. Untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh per hari, kita dapat minum 10 gelas air yang bervolume 200 ml. Nah, tinggal kita hitung adik-adik. Boleh ya di sampingnya aja. Kita hitung yang A. Ini untuk cross checknya aja ya adik-adik ya. Oke. Jadi kan kita minumnya 10 gelas dikali 200 ml. Nah, 1 kali 2 itu 2 ya, nolnya ada 3. Jadi ini 2000 ml. Ya, dimana 2000 ml itu sama saja dengan 2 liter. Ya, karena naik ya. Gitu. Misalkan di sini adalah liter. Nah, gitu, ini tangganya adik-adik ya. Oke, nah dari mililiter ke liter 1, 2, 3 dia naik. Berarti dibagi 1000. Nah, makanya jadi 2 liter. Nah, berarti ini jawabannya benar gitu ya. Oke, berikutnya yang B. Untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh per hari, kita dapat minum 20 botol air yang bervolume 50 ml, berarti sama ya. Nah, untuk yang B berarti tinggal kita hitung 20 dikali 50 ml. Nah, 2 kali 5 itu 10, ada nolnya 2 nih ya. Nah, berarti ini 1000 ml, di mana 1000 ml itu sama saja dengan 1 liter. Nah, berarti ini tidak sesuai dengan teks yang ada di bacaan ya, karena perharinya minimal 2 liter ya rata-ratanya, sedangkan ini 1 liter, jadi ini salah ya adik-adik ya. Oke, kemudian yang C. Jika kita minum menggunakan gelas berbentuk tabung dengan tinggi 120 mm dan luas alas 3850 mm persegi, kita cukup minum 4 gelas air per hari. Benar atau salah? Nah, kita cek ya. Oke, kita cek. Nah, di sini yang C itu kita minumnya katanya berapa? 4 gelas ya. Nah, bentuknya tabung nih gelasnya. Luas alasnya ini, tingginya ini, berarti kita hitung dulu langsung saja ya. Untuk volumenya berarti ini volume tabungnya dulu, boleh kita hitung satu-satu, boleh biar adik-adiknya nggak bingung ya. Itu berarti kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi 3000 berapa? 850 mm persegi dikali tingginya itu adalah 120.
milimeter ya. Nah, ini bisa kita hitung dulu adik-adik ya. Ini kalau satu-satu, kalaupun mau langsung boleh adik-adik ya. 3850 dikali 120 itu hasilnya adalah 462.000. Ini titik ya, bukan koma ya. Milimeternya pangkat 3. Karena kita minum berarti ya dikaliin ya. Nah, berarti yang diminum, air yang diminum boleh gitu ya, untuk ngecek doang ini. Karena minumnya 4 gelas berarti 4 dikali 462.000 milimeter kubik. Nah, ini kita kalikan, hasilnya adalah 1.848.000 milimeter kubik. Nah, ini masih milimeter kubik adik-adik. Nah, kita ubah menjadi liter. Nah, ini kalau ke liter itu sama saja dengan desimeter kubik ya. Nah, nama lain liter adalah desimeter kubik. Nah, berarti dia naiknya 2 tangga adik-adik. Berarti dibaginya 1 juta ya, karena setiap satu tangganya itu dibagi 1000. Jadi ini boleh langsung aja ya, 1,848 dm kubik dulu, dimana ini sama aja dengan nama lainnya liter. Nah, berarti ini kurang dari 2 liter adik-adik, artinya ini salah gitu ya. Oke, berikutnya yang D. Jika kita minum menggunakan gelas berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 3,5 cm dan tinggi 10 cm, kita cukup minum 6 gelas air per hari. Nah, di sini Kak Kida mau ngitungnya langsung aja ya adik-adik ya. Jadi nanti kita hitung dulu volume tabungnya, langsung dikali 6, hitungnya sekalian ya. Kalau tadi yang C itu kan satu-satu, kita langsung saja yang D. Maaf, air yang diminum ini Kak Akidah sengaja biar sama-sama di cross check ya. Oke, berarti luas tabung dulu, volume tabungnya tadi pakainya ini ya, Pi kali R kuadrat kali T dikali 6, karena kita minumnya sebanyak 6 kali. 6-nya boleh di sini, boleh juga di depan, terserah ya. Kakinya di belakang aja, oke. Pi-nya kita pakai yang 22/7. Kenapa? Karena R-nya adalah 3,5 ya, 3,5 cm ya. Cm dikali 3,5 cm dikali tingginya tadi berapa? 10 cm ya. Oke. Kemudian dikali 6. Nah, gitu ya. Nah, ini boleh nih adik-adik dikaliin semua dulu boleh. Ya, baru nanti dibagi 7 boleh. Atau boleh juga ngitung yang ini dulu. Mana nih? Yang tabung dulu boleh, nanti baru dikali 6. Ya, nah kita hitung di sini. Nah, ini bisa kita coret ya. Adik-adik, ini 3,5 dibagi 7 itu sama aja dengan 0,5. Ininya 1. Kalau nggak dicoret juga nggak apa-apa. Ya, boleh kita hitung dulu semuanya boleh. Ya. Nah, Kak Akidah mau hitung yang ini dulu. Nah, ini kita hitung 22 kali 3,5 dikali 3,5 dikali 10 dibagi 7 itu adalah 385 cm kubik ya, dikali 6. Nah, hasilnya adalah 2310 cm kubik.
Nah, ini masih cm kubik, kita ubah ke dm kubik ya adik-adik ya. Karena nama lain dari liter adalah desimeter kubik. Nah, dari cm ke dm itu naiknya 1. Karena ini pangkat 3, maka dibaginya 1000 adik-adik. Jadilah hasilnya adalah 2,310. Boleh ditulis nolnya, boleh juga enggak. Gitu ya. Boleh ditulis, jadinya dm kubik. Nah, maka ini sama saja dengan 2,310 liter. Nah, ini sudah melebihi batas rata-rata minimum yang diperlukan tubuh, yaitu 2 liter. Artinya ini benar ya adik-adik ya. Gitu. Oke, berikutnya halaman 222 yang nomor 2-nya. Jika kita bangun tidur pukul 05.00 pagi dan tidur malam pukul 21.00, kita melakukan aktivitas selama titik-titik jam. Nah, kalau kita mau menghitung lama kegiatan, maka tinggal akhir kurangi awal saja adik-adik ya. Jadi 21 dikurangi 5. Nah, itu berarti adalah 16 jam. Gitu ya. Oke, nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, pilihlah satu jawaban yang tepat. Jika kebutuhan minum dilakukan setiap jam, maka setiap jam kita harus minum sebanyak titik-titik mililiter. Oke adik-adik, jadi tinggal kita bagi saja ya, karena ini sesuai dengan perintah di awal harus berdasarkan teks di atas. Artinya per hari kita butuhnya 2 liter air ya. Nah, tinggal kita bagi saja. Karena aktivitas kitanya 16 jam ya, tidak termasuk tidur tuh ya. Selama kita beraktivitas dari mulai bangun sampai mau tidur 16 jam, berarti tinggal kita hitung saja. 2 liter itu sama saja dengan 2000 mililiter ya. Karena turun 3 dari liter ke ml. Berarti 2000 mililiter tinggal dibagi dengan lama aktivitas kitanya sesuai dengan soal nomor 2, itu 16 jam. Berarti dibagi 16 saja. Nah, ini hasilnya adalah 125 mililiter. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya ya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Jangan lupa untuk di like dan juga di share biar Kak Akidahnya makin semangat lagi untuk ngebahas soal-soal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.